Salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh netizen adalah, wah kapan ya pendaftaran CPNS 2023 dibuka? Nah, di episode kali ini saya akan membahas perkiraan waktu pendaftarannya berdasarkan informasi tahun-tahun sebelumnya, apa saja persyaratan daftarnya, dan saya juga akan memberikan bocoran formasi apa yang biasanya sepi peminat supaya kalian punya peluang lebih besar untuk diterima. Yuk, mari kita lihat kapan sih waktu pendaftaran CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Seperti bisa kita lihat di sini, dari tahun 2016 sampai tahun 2018, biasanya pendaftaran CPNS dibuka pada bulan September. Tapi di tahun 2019, waktu pendaftarannya bergeser ke bulan November. Tahun 2020 tidak ada pembukaan CPNS karena waktu itu masih pandemi COVID-19, tapi kemudian di tahun 2021, pendaftaran CPNS dibuka di bulan Juni karena tahun sebelumnya tutup. Menariknya, di tahun 2022, meskipun banyak ditunggu-tunggu, tapi ternyata tidak ada pembukaan CPNS sama sekali dan digantikan dengan konsep yang namanya PPPK alias Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kalau penjelasan sederhananya sih, PPPK ini kayak honorer atau karyawan kontrak lah, sementara kalau PNS itu sifatnya karyawan tetap. Nah, untuk tahun 2023 ini, kalau kita lihat ke website resminya BKN, sampai sekarang belum terlihat adanya tanda-tanda pembukaan lowongan untuk CPNS. Yang ada malah informasi untuk mereka yang tertarik menjadi PPPK di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Tebakan Mimin sih, kalaupun CPNS buka di tahun 2023, maka waktu pendaftarannya diperkirakan sekitar bulan September atau Oktober. Prediksi ini Mimin buat berdasarkan waktu pembukaan CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kayaknya sih pemerintah tidak akan terlalu banyak membuka lowongan CPNS, dan sebagian besar masih berupa lowongan PPPK. Kenapa? Ya soalnya karena PPPK itu kan berdasarkan kontrak. Jadinya akan lebih gampang untuk pemerintah untuk memotong atau menyesuaikan jumlah karyawan berdasarkan beban pekerjaan yang ada. Kalau semuanya PNS kan sebenarnya agak repot juga ya untuk anggaran negara karena sifatnya karyawan tetap. Tapi buat teman-teman yang serius mau jadi abdi negara, jangan berkecil hati dulu. Soalnya kalaupun kalian mendaftar sebagai PPPK dulu, nantinya tetap bisa kok mendaftar jadi CPNS. Tidak perlu resign atau berhenti kerja sebagai PPPK dulu. Istilahnya ya, sementara jadi honorer dulu lah sebelum bisa mendapatkan posisi tetap. Oke, selanjutnya mari kita bahas dokumen apa saja yang perlu teman-teman persiapkan untuk mendaftar CPNS. Ini dari tahun ke tahun biasanya kurang lebih seperti ini ya guys, tidak jauh berbeda, yaitu KTP, pas foto, swafoto alias selfie, ijazah atau sertifikat pendidikan, transkrip nilai, surat lamaran bermaterai, dan juga dokumen pendukung lainnya. Nah, dokumen pendukung di sini akan tergantung formasinya ya. Bisa TOEFL alias tes bahasa Inggris, bisa sertifikat keahlian, dan sebagainya. By the way, batas usia pelamar CPNS minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat mendaftar. Pengecualiannya hanya untuk dokter spesialis, peneliti, atau lulusan S3 yang biasanya masih boleh mendaftar sampai usia 40 tahun. Jadi, kalau usia kalian tidak sesuai dengan range yang diminta, saran Mimin sebaiknya kalian mencari alternatif pekerjaan yang lain. Sambil nunggu pendaftaran CPNS dibuka, itu bukan berarti kita bengong-bengong doang. Untuk memperbesar kemungkinan kalian keterima, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Pertama, cek tuh KTP dan ijazah kalian. Tentunya KTP-nya harus yang masih berlaku lah ya, kalau enggak silakan diurus dulu. Tapi hal lain yang harus diperhatikan adalah ejaan nama yang konsisten antara kartu identitas, kartu keluarga, dan juga ijazah kalian. Misalnya nih, di KTP tertulisnya Muhammad Ridwan, tapi di ijazah cuma ditulis M. Ridwan. Kayak sepele ya, tapi ternyata hal seperti itu bisa membuat kalian gagal pada tahap seleksi dokumen. Atau misalnya di ijazah tertulis namanya Rina, tapi di KTP-nya tertulisnya Rina SH alias Sarjana Hukum. Itu bakal jadi masalah loh, karena untuk daftar CPNS, penulisan nama yang benar adalah yang tanpa gelar. Kalau perbedaan datanya antara KTP dan ijazah, maka ya silakan kalian mengurus ke universitas yang bersangkutan ya. Tapi kalau data kalian tidak sama antara NIK alias nomor induk kependudukan dan juga KK alias kartu keluarga,
maka yang bisa kalian lakukan adalah menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau kota masing-masing untuk konsolidasi data dan juga menghubungi call center mereka. Ini formatnya Mimin tuliskan di sini ya, silakan kalian screenshot. Untuk menghubungi Dukcapil, selain bisa lewat telepon, kalian juga bisa menghubungi mereka lewat WhatsApp, SMS, dan juga email. Silakan informasinya Mimin posting di sini ya. Hal selanjutnya yang bisa kalian persiapkan dari sekarang adalah mulai mempelajari formasi dan departemen mana yang kira-kira bakal kalian incar. Ini penting soalnya kalian hanya bisa daftar ke satu lowongan saja pada saat mendaftar CPNS. Kalau kalian fleksibel dan tidak terlalu pilih-pilih mau kerja apa aja asal bisa jadi PNS, kalian bisa mempertimbangkan untuk daftar ke instansi yang secara statistik jumlah pelamarnya relatif sedikit berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Contohnya, Setjen Komnas HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kemenristek, dan juga pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kenapa ini penting untuk diketahui? Soalnya kalau jumlah saingan kalian untuk posisi tersebut lebih sedikit, maka kemungkinan kalian diterima kan jadi lebih besar. Selain itu, yang bisa kalian lakukan dari sekarang adalah mempersiapkan diri untuk tes seleksi kemampuan dasar alias SKD. Secara umum, ada 3 nih jenis tesnya, yaitu tes intelijensi umum yang akan menguji kemampuan verbal dan numerik kalian. Yang kedua adalah tes wawasan kebangsaan yang sifatnya lebih hafalan, dan juga tes karakteristik pribadi. Kalau kalian Google, banyaklah website-website yang mengumpulkan soal-soal tes CPNS dari berbagai tahun-tahun sebelumnya, beserta jawaban dan pembahasannya. Jadinya, kalian bisa banyak-banyak berlatih dulu sambil menunggu pendaftaran CPNS-nya dibuka. Kalau kalian masih punya pertanyaan lain seputar pendaftaran CPNS, silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!